batas defisit sama batas utang kan, arahnya ke sana. Belum ada diskusi ke sana sampai sekarang, tapi yang jelas kita akan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan batas yang ada sampai impact-nya optimum ke perekonomian. Dalam pengertian gini, uangnya nggak ada yang nganggur sampai akhir tahun gitu. Kita aktifkan itu dulu. Nanti misalnya kepepet banget, baru kita pikir. Tapi gini, kalau ekonominya tumbuh cepat kan pajak juga kencang juga. Pasti turun juga nanti rasio itu ke PDB-nya. Kalau kita lihat zaman dulu ya, zamannya SBY di mana private sector jalan kan, itu rasio tax per GDP-nya sekitar 0,5% lebih tinggi dibanding pada saat Pak Jokowi. Itu udah 100, itu tuh 5,5%. Sekarang 0,5% itu sekitar 100 triliun. 100 triliun lebih income saya dari situ tanpa ngapa-ngapain. Jadi nanti kita lihat kalau tumbuhnya lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Kalau tumbuh ekonomi kita, let's say saya berhasil mendorong ekonomi kita tumbuh tambahnya 1% dari sekarang 5 ke 6% ya. Itu kan 1% dari PDB itu sekitar 250 triliun. Tambah tadi tax ratio tambah itu 250 ya lebih 300 triliun, 350 triliun saya tambahnya. Makanya ya kita berusaha mati-matian sekarang untuk memastikan kebijakan yang saya dorong kemarin jalan, dan nanti kita nggak lama juga akan adakan di bottlenecking di private sector. Kan udah di Pak Menko Perekonomian sudah bilang kan kita akan membentuk program tim akselerasi pembangunan program-program pembangunan nasional kan. Di situ selain saya dorong belanja belanja pemerintah, nanti saya akan buka juga forum pengaduan dari pengusaha-pengusaha dimanapun di seluruh Indonesia yang saya akan gelar perkara setiap minggu. Dari situ saya akan mempercepat private sector juga. Ya capek sedikit tapi income-nya akan besar kalau private sector jalan tadi. Jadi ini bukan satu langkah aja, ada banyak langkah nanti yang untuk memperbaiki ekonomi kita dengan cepat. Jadi mesin fiskal, mesin swasta yang didukung oleh moneter ya, itu akan dihidupkan dua-duanya. Ya nggak besok, tapi dalam waktu berapa minggu pasti akan mulai kelihatan. Pak, terkait perpajakan Pak, mungkin Pak, kemarin kan sudah sempat ada regulasi terkait penunjukan inkapas untuk menurut pajak itu Pak. Tapi sama Kemenkyu belum dieksekusi gitu Pak. Itu rencananya Kemenkyu mengeksekusi kapan Pak? Nah ini udah kami sedang ngetes sistemnya ya. Sudah bisa diambil, uangnya udah bisa diambil, beberapa diambil ya, jadi sistemnya udah siap. Tapi saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling nggak sampai kebijakan tadi, uang 200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas, sistemnya sudah siap sekarang. Berarti menunggu ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan, iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Ya gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Lu rajin amat loh, yang lain dah. Yang lain, lu udah berapa tanya nih. Penerimaan pajak dari wajib pajak prakerja yang selama ini bayar tarif PT yang 35%. Itu belum kita diskusikan. Jadi begini, kita pastikan aja mereka comply ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu aja. Jadi kita nggak naikin tarif dan lain enggak. Tapi kan kita fair treatment. Oh udah siap ya, bentar lagi. Wah sebentar lagi. Oh jauh ya. Jadi kita pastikan mereka bayar sesuai dengan peraturan dan habis itu nggak akan diganggu oleh aparat pajak lagi. Nanti juga saya akan buka tuh pengaduan ke Menteri Keuangan langsung. Nanti ke saya langsung, tapi bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.